Formula One yang kita kenal sebagai kelas tertinggi dari balap mobil kursi tunggal yang diatur di bawah regulasi FIA atau Federasi Otomotif Internasional adalah ajang yang sangat prestisius. Terdiri dari sejumlah seri balapan yang terkenal dengan istilah Grand Prix. Balapannya sendiri diselenggarakan di dalam sirkuit atau jalanan umum yang didesain sebagai sirkuit seperti Grand Prix Monaco atau Marina Bay, Singapura. Setiap race-nya, Formula One berpindah-pindah lokasi, tak hanya di satu negara atau satu benua saja. Balapan berlangsung berpindah-pindah dari negara satu ke negara lain yang bahkan jaraknya cukup jauh. Bahkan dikatakan jika masing-masing tim F1 menempuh jarak sekitar 160.000 km dalam setahun untuk mengikuti balap atau sesi tes. Bersamaan dengan hal tersebut, termasuk membawa logistik keperluan balapan. Lebih dari 1.000 ton peralatan yang bernilai sangat fantastis dibawa berkeliling dunia, termasuk mobil, peralatan bengkel, teknologi IT, dan tak terkecuali perlengkapan untuk membangun fasilitas makan. Memaknai kata berpindah-pindah, apakah pernah terpikir di benak kalian bagaimana setiap tim Formula One memindahkan kompartemen keperluan balapannya? Yap, Formula One bukan hanya sekedar pengembangan, balap, dan kemenangan. Di balik cerianya kemenangan, meriahnya tribun penonton, dan tragedi-tragedi di balik insiden setiap balapannya, Formula One lebih dari itu. Di balik layar ada tim-tim yang bekerja keras untuk menangani pengiriman logistik jauh hari sebelum race dimulai. Jika dikatakan bahwa tidak ada pertandingan olahraga yang keperluan kompartemen untuk pertandingannya semenantang Formula One, itu benar adanya. Setiap tim di Formula One diperkirakan harus memindahkan logistik yang beratnya tidak ringan, bahkan mencapai 50 hingga 60 ton untuk satu tim. Lantas, bagaimana tim Formula One memindahkan logistik equipment keperluan balapannya? Simak penjelasannya. The Dutch Grand Prix, Tiesto waves the flag, turn up to the max, listen to that roar. They are going absolutely wild in the stands here. Last night it was for Xavi Alonso, today it's for Fernando Alonso. We make it happen, the F1 teams make it fast. Kinerja mesin mobil adalah bagian utama dari balapan. Formula One yang kita kenal sebagai olahraga kecepatan berteknologi tinggi tentu akan sangat membutuhkan banyak komponen. Komponen-komponen seperti ban, bodyworks, gearbox, sistem suspensi, dan tak terkecuali mesin adalah bagian-bagian penting dari mobil. Sementara seperti perlengkapan mobil, sistem komunikasi para tim, tempat makan dan meeting juga sangat diperlukan. Oleh karena itu, selain kondisi mobil dan skill driver, pengiriman logistik juga termasuk hal penting yang menjadi tantangan sendiri bagi tiap tim untuk mengemas dan mengirimnya agar tepat waktu. Pada akhirnya, pengiriman logistik sama seperti di arena balap. Segala sesuatu tentang kecepatan, presisi, dan kerjasama tim adalah segalanya. Dengan jadwal yang ketat, masalah logistik tentu akan jadi kesulitan tersendiri bagi tiap tim di Formula One. Bahkan tak jarang ada race yang digelar 3 minggu berturut-turut. Mitra pengiriman logistik tentu sangat diperlukan di sini. Formula One sendiri telah menjalin kerjasama pengiriman untuk logistik keperluan balapannya dengan salah satu perusahaan ekspedisi terbesar di dunia. DHL telah menjadi mitra logistik resmi Formula One sejak 2004 dan telah memenangkan dalam tanda kutip balapan antar balapan di setiap Grand Prix di seluruh dunia. Anggaran yang besar juga rela digelontorkan untuk mengangkut logistik-logistik tersebut. Lagi-lagi, finansial berperan sangat vital di Formula One. Untuk angka pasti pengeluaran yang harus dibayarkan sebagai jasa pengiriman logistik sih belum nemu. Tapi berdasarkan beberapa sumber, diperkirakan mencapai 8 juta pounds atau sekitar 154 miliar rupiah. Kalau kalian tahu angka pastinya, silakan tulis aja di kolom komentar. Seperti halnya WRC dan MotoGP, Formula One juga sama, tapi kelihatannya lebih kompleks karena kompartemen balapannya banyak
dan super duper jelimet kalau disebutin satu-satu. Formula One sendiri mengklasifikasikan logistiknya dalam 2 kategori, yaitu kritikal dan non-kritikal. Yang termasuk ke dalam kategori kritikal antara lain sasis, mesin, sayap mobil, komputer, dan perlengkapan IT yang berhubungan dengan mobil. Yang pasti kategori kritikal ini sangat tinggi nilainya. Sementara untuk kategori non-kritikal, diantaranya adalah komponen dalam garasi seperti peralatan bengkel, banner iklan, dan perlengkapan memasak untuk restoran, bar, dan kitchen. DHL diperkirakan akan mengangkut beban logistik hingga 1.400 ton dari satu lokasi ke lokasi lain dalam waktu yang sesingkat mungkin. Perusahaan ekspedisi tersebut bahkan memperkerjakan tim spesialis yang khusus ditujukan untuk mengangkut logistik-logistik tersebut, bekerja sama langsung dengan manajemen Formula One dan tim-tim balap. Pengiriman logistik Formula One sendiri dibagi ke dalam 3 jalur. Jalur darat dengan menggunakan truk khusus, jalur laut dengan kapal kargo, dan terakhir jalur udara menggunakan pesawat kargo DHL. Ketika awal musim balapan akan dimulai, para tim terlebih dahulu akan disibukkan dengan pengemasan logistik seperti yang dibagi pada 2 grup tadi, kritikal dan non-kritikal. Setelah FIA meresmikan jadwal pertandingan, yang terlebih dahulu dikirim adalah logistik non-kritikal. Para tim kemudian membuat strategi agar pengiriman lebih efisien dengan menempatkannya ke dalam 5 kargo yang setiap isinya adalah komponen yang sama. 5 kargo non-kritikal tersebut kemudian diangkut melalui jalur laut dengan 5 kapal berbeda dan dikirim jauh hari sebelum race pertama dimulai. Misalnya ketika memasuki awal musim 2021, race pertama akan dimulai pada 28 Maret di Bahrain. Tetapi pengiriman logistik untuk kargo non-kritikal telah dimulai 2 bulan sebelumnya, tepatnya pada bulan Januari. Kargo-kargo yang berisikan meja, kursi, banner iklan, serta beberapa perlengkapan garasi dan memasak dikirim dari markas masing-masing tim yang didominasi berada di Eropa. Menggunakan kapal merupakan salah satu solusi untuk mengurangi biaya pengiriman, tetapi kekurangannya, pengiriman akan lebih lama. Oleh karena itu, pengiriman dimulai jauh hari sebelum race pertama dimulai. Kargo-kargo tersebut dikirim ke 5 benua, di mana race internasional akan dimulai. Untuk pertandingan internasional dijuluki sebagai flyaway races. Kargo-kargo yang masing-masing memuat sekitar 27 ton tersebut akan dikirim ke Shakir, Bahrain, Melbourne, Australia, Shanghai, China, Baku, Azerbaijan, dan Montreal, Kanada. Kemudian setelah pertandingan selesai, kargo-kargo tersebut akan dikirim ke tempat race internasional berikutnya akan berlangsung, seperti misalnya dari Australia ke Singapura, Bahrain ke Rusia, China ke Jepang, Azerbaijan ke Amerika, dan Kanada ke Meksiko. Sementara untuk balapan di wilayah Eropa sendiri, misalnya di antara Spanyol dan Grand Prix Italia, pengiriman logistik akan dilakukan menggunakan jalur darat dengan truk khusus yang berdesain logo masing-masing tim. Diperkirakan ada lebih dari 300 truk yang beroperasi dari race ke race yang bisa dijangkau dengan jalur darat, yang artinya kalau disejajarkan, panjang konvoynya akan mencapai lebih dari 5 km. Truk-truk tersebut akan konvoi menuju lokasi race dengan 3 supir di dalamnya. Tujuannya nggak lain dan nggak bukan agar waktu pengiriman lebih efisien. Mereka cuma berhenti untuk isi bahan bakar, sementara istirahat dan makan semuanya dilakukan bergantian. Dengan metode tersebut, pengiriman akan lebih efisien. Sementara untuk kargo kritikal yang sangat prestisius nilainya, akan diangkut menggunakan pesawat kargo milik DHL. Salah satunya, mobil Formula One. Akan diangkut dalam bentuk kargo yang telah didesain khusus untuk mobil tersebut. Menurut informasi, mobilnya sendiri sudah dipisahkan antara sayap depan dan belakang, ban dan mesin, jadi terpisah dengan bodyworks-nya. Untuk bagian kritikal seperti mesin, suspensi, sasis, sayap mobil, komputer dan perlengkapan IT dimasukkan ke dalam peti yang memang didesain khusus, mengingat bagian-bagian tersebut sangat bernilai tinggi. Ada 7 pesawat jenis Boeing 747 Jumbo Jet yang disediakan DHL untuk mengangkut peti-peti tersebut. Setelah tiba di bandara, akan dijemput menggunakan truk untuk selanjutnya diantar menuju trek.
Ketika semua kargo sudah sampai di sirkuit, pihak logistik DHL akan meletakkan kargo tersebut di pedok masing-masing tim. Sembari menunggu semua anggota tim sampai di lokasi, tidak ada yang boleh membongkar ataupun memindahkan logistik tersebut demi alasan keamanan. Menyusul, para anggota tim berangkat menggunakan pesawat yang dicarter oleh Formula One. Namun tetap aja harus bayar sesuai banyaknya kursi yang dibutuhkan. Sementara driver dan atasan para tim ada yang menggunakan pesawat jet pribadi dan pesawat komersial. Ya intinya tergantung tingkatan timnya. Setelah semua anggota tim sampai, barulah tiba waktunya untuk membongkar, menyusun, dan membangun fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Disinilah kerja keras tim di balik layar dimulai. Seperti para tim yang mulai membangun kantin dan tempat istirahat para kru yang ukurannya bervariasi. Seperti tim Red Bull yang memiliki 3 struktur bangunan besar lengkap dengan logo Red Bull yang sangat mencolok. Tidak ketinggalan, tim produksi Formula One juga mulai membangun tempat-tempat untuk broadcasting yang dilengkapi banyak layar monitor untuk memfasilitasi ratusan kamera di sirkuit dan juga kabel-kabel yang diperkirakan panjangnya mencapai 60 km. Yap, semua demi penyiaran agar kita bisa menonton Formula One. Tiga jam setelah checker flag dikibarkan, pekerjaan dimulai. Tim-tim mulai membungkus peralatan seperti ban, bahan bakar, dan oli. Sementara untuk mobilnya sendiri tidak bisa langsung dikemas, dikarenakan harus melewati inspeksi dari tim ofisial untuk mengetahui apakah ada perangkat ilegal yang digunakan pada mobil tersebut. Hanya dalam waktu 3-6 jam, semua tim harus sudah mengemas semua peralatan dan kemudian akan diambil alih oleh tim DHL untuk dibawa ke tempat race berikutnya akan dimulai. Begitulah bagaimana perjalanan panjang yang dilalui semua tim untuk bisa menyajikan pertandingan yang sama di setiap tempatnya. Pada akhirnya, kita menyadari bahwa tidak ada pekerjaan mudah di balik Formula One. Semuanya kompleks dan melibatkan banyak aspek. Kerjasama tim sangat diperlukan di sini. Talent wins game, but teamwork and intelligence win championships. Michael Jordan. Terima kasih telah menonton.